Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari sekali lagi boleh sorak-sorak buat Tuhan, sorakan haleluya. Shalom GBI PRJ. Saya percaya kita semua merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selama minggu ini, amin.
Saya rindu untuk mengajak kita semua untuk masuk dalam pujian penyembahan ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita tanggalkan beban kita. Kita fokus untuk memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau baik. Terima kasih karena Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih karena Engkau menemukan kami, Engkau mencari kami ketika kami kehilangan arah Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan apa yang kami punya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih ya Tuhan, Kau menemukan hidup kami, Kau menunggu hidup kami.
untuk memuji namamu lebih lagi. Yang siap boleh sama-sama sorakan amin. 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 Biar segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mari bersama-sama yuk katakan. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersama-sama. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Bersama. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Kawan musik memuji Tuhan, come on. Sebab kami percaya di tahun yang baru, tahun penuaian terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan ya kawan. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah, siap ya, umatnya. Come on. Mujizat Allah sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mujizat Allah. Come on. Siap bersorak ya. 1, 2, 1. Mujizat Allah sudah dicurahkan, umatnya telah dinyatakan, umatnya
dahsyat. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus, amin. Sebab Dia adalah yang luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sebab Dia jangan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Yesus, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan yang terbaik untuk Biar semua lidah mengaku dan setiap lutut bertulis bahwa Dia adalah Raja dan segala raja. Amin. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dia luar biasa. Mari dengan iman lebih lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan. Mari sambil lambaikan tangannya. Dia luar biasa, perkasa
Tuhan namanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita mendeklarasikan iman. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa kita yang mendengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh, maka akan mengalami hujan awal dan hujan akhir. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami percaya Tuhan, hujan awal dan hujan akhir itu akan terjadi Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan, hujan pertobatan Tuhan, hujan penuaian dan hujan berkat daripadamu Tuhan. Untuk itu kami bersatu hati Tuhan. Utuslah kami Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Di dalam keluarga kami Tuhan. Di dalam lingkungan kami Tuhan. Di dalam kami bekerja Tuhan. Di dalam bisnis kami Tuhan. Biarlah kami membawa nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Menuai jiwa-jiwa. Menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu terjadi Tuhan, pertobatan Tuhan. Biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami, Presiden kami Pak Prabowo dan juga Wakil Pak Gibran Tuhan. Seluruh jajaran kabinet menteri Tuhan, pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan, takut akan Tuhan itu turun pada pemimpin bangsa kami Tuhan. Setiap program-program yang dijalankan Tuhan, Tuhan bisa berhasil dan beruntung Tuhan. Biarlah juga Tuhan, kami berdoa buat perekonomian bangsa kami Tuhan. Kurs mata uang yang stabil Tuhan. Dan program pemberantasan korupsi Tuhan bisa berjalan dengan baik dan tuntas Tuhan. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil, sejahtera Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko. Dan gembala terkasih kami, Dr. Yanto Tuhan. Pakai gembala kami ini Tuhan, lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya Tuhan. Menjadi teladan buat kami Tuhan, berkarakter Kristus Tuhan. Dan hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Berkati kesehatan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Keluarganya aman dalam perlindungan Tuhan. Mari generasi muda yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti melalui ibadah live streaming. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Kau melihat generasi muda ini Tuhan. Generasi Yeremia Tuhan. Generasi yang Kau janjikan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Pakai generasi ini Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Menuai jiwa di marketplace Tuhan. Di sekolah, di kampus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Melalui generasi ini Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Generasi ini akan mengalami terobosan demi terobosan Tuhan. Mereka akan cerdas, kreatif Tuhan. 10 bahkan 100 kali lipat lebih cerdas dari orang dunia Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berkatakan amin. Biar mazmur pujian syukur kami naikkan pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap umat-Mu kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kata. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan kami, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dengan segenap hati nyatakan, tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan dirimu. Setiap kami Tuhan Yesus, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari angkat tangan saudara sama-sama. Mari ekspresikan kata-kata pada Tuhan. Tinggikan, Engkau ditinggikan atas hidup setiap kami Tuhan Yesus. Besar dari apapun juga Tuhan. Mengatasi ini komitmen setiap kami Tuhan. Ini janji setiap kami Tuhan. Mari sekali lagi saudara. Engkau yang suami istri, kau berkeluarga boleh bergandengan sama-sama saudara. Janji sama Tuhan, katakan tinggikan dirimu, katakan tinggikan dirimu. Dengar kami Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan untuk kami sama-sama dikuatkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan ada perkara-perkara yang ajaib Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami ketika kami datang di rumah-Mu. Dan kami ya Tuhan, ketika kami selesai melakukan ibadah kami, ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruh dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya hari ini bisa bertemu di ibadah live streaming ini. Saya percaya ketika Anda menyempatkan diri Anda datang, meskipun Anda ada di ibadah live streaming ini, Anda mengutamakan Tuhan. Dan terima kasih juga saya ucapkan buat Bapak Gembala dan tim penggembalaan yang mengizinkan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan melalui ibadah live streaming ini. Saudara-saudara, sebelum saya mulai khotbah, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah IG story gitu ya saudara-saudara. Di situ saya melihat orang ini sedang beribadah, lalu kemudian dia foto hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman Tuhan, lalu disertai dengan caption. Caption itu kata-kata di IG story itu. Dikatakan, kalau hamba Tuhan yang seperti ini, yang khotbah, biar 2 jam sekalipun, ayo aja. Nah, ini kata orang itu ya di captionnya, karena khotbahnya lucu. Nah, jadi di caption itu saya baca seperti itu, saudara-saudara. Lalu kemudian ketika saya membaca, saya merenung. Bukan melihat siapa hamba Tuhannya, tetapi apa yang ada di caption tersebut, saudara-saudara. Saya mulai berpikir, apa yang diinginkan jemaat ketika dia beribadah di rumah Tuhan. Nah, ini menjadi hal-hal yang mengulik hati saya ketika saya melihat inikah yang dicari oleh para jemaat ketika mereka datang ke gereja. Sesuatu yang menghibur. Nah, ini adalah hal yang menarik saudara-saudara. Ketika dia mengatakan bahwa pendetanya lucu atau khotbahnya nggak bikin ngantuk gitu ya. Kalau isi khotbahnya teori atau ayat-ayat firman Tuhan aja itu buat kami ngantuk dan berat. Lalu ketika orang ke gereja, ada beberapa yang mungkin mencari lagu-lagu yang baru. Saya mau di gereja ini karena lagunya baru-baru. Lagunya itu membuat saya tersentuh. Atau mungkin ada beberapa orang yang mengatakan, oh saya lebih suka di gereja ini karena saya melihat saya itu disambut dengan begitu luar biasa oleh para pengerjanya sehingga saya merasa bahwa saya itu diterima. Saudara-saudara, jadi Anda ke gereja, Anda sedang cari siapa? Cari hamba Tuhannya? Atau Anda ingin mendengarkan musik-musik yang mungkin bisa membuat hati Anda damai? Atau Anda sedang mencari orang-orang yang ada di dalamnya, saudara-saudara? Nah, di sini saya menjadi terkesan karena ini hal yang harus saya jelaskan. Ini hal yang harus disampaikan kepada jemaat. Kita tahu bahwa hari-hari ini banyak pilihan-pilihan tempat di mana kita harus beribadah. Ada banyak sekali model gereja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi Anda ke gereja bukan mencari keinginan kita, tetapi kebutuhan kita ketika kita beribadah. Di tengah banyak pilihan yang ada, fokus kita kemana? Apa yang sedang kita cari di dalam sebuah ibadah? Itu adalah mencari Tuhan. Fokus kita dalam sebuah ibadah itu adalah mencari Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua untuk sama-sama hari ini melihat ada apa dalam rumah Tuhan. Ada cinta dalam rumah Tuhan. Dan hari ini saya akan beri judul khotbah saya hari ini adalah cinta akan rumah Tuhan. Nah, saya mau kita sama-sama mulai dengan sebuah ayat, saudara-saudara. Saya ambil dari Mazmur 26 ayat yang ke-8. Saya minta kita sama-sama membaca Mazmur 26 ayat yang ke-8. Dikatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada
tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Saudara-saudara, ada apa di rumah Tuhan? Ada kemuliaan Tuhan. Adakah cinta dalam rumah Tuhan? Ketika Anda datang dalam tempat kediaman Tuhan, itu harus dengan cinta, harus dengan passion, gairah. Karena tanpa cinta kepada Tuhan, Anda gak akan dapat apa-apa di sana. Untuk itu ketika kita datang beribadah, mari kita cek hati kita. Waktu kita beribadah, kita bisa gak connect sama Tuhan di sana? Karena ibadah itu pada dasarnya adalah bagaimana kita mencari Tuhan. Bukan mencari kenyamanan di gedung gereja, bukan cari pembicaranya, atau mungkin musik dan lagu-lagunya, atau acaranya. Tapi perhatikan saudara-saudara, ibadah itu harus dilakukan dengan hati yang terhubung kepada Tuhan. Dan ibadah itu harus dilakukan secara bersama-sama. Karena ibadah itu sifatnya komunal. Kalau secara pribadi Anda sedang melakukan doa. Dan di sini tujuannya apa ibadah ini? Ibadah itu ditujukan supaya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika Anda tertanam di sebuah gereja, dalam sebuah rumah Tuhan, Anda sedang diajar saudara-saudara. Dalam artian apa? Di sana ketika Anda belajar, Anda bisa berakar. Berakar supaya Anda kokoh, Anda kuat. Melalui apa? Melalui pendengaran firman Tuhan. Di sana Anda bisa bertumbuh. Di sana Anda bisa menghasilkan buah untuk menjalankan kehidupan Anda. Jadi seorang Kristen, saya dan saudara ini disebut sebagai orang Kristen. Bukan hanya cinta Tuhan saja, tetapi kita diminta untuk cinta juga kepada rumah Tuhan. Sehingga ketika kita ada di sebuah komunitas, ada badai menerpa kehidupan kita, ada ujian, ada pencobaan, secara bersama-sama Anda akan bisa tetap berdiri teguh. Karena berakar itu bukan sekedar Anda nempel. Anda hari ini ibadah di tempat ini, lalu kemudian minggu depan di tempat lain, atau kadang beribadah, kadang tidak. Itu akan membuat Anda tidak berakar dengan kuat. Tetapi ketika Anda beribadah di satu tempat, di situ secara komunal, Anda akan dikuatkan. Ibadah ini fungsinya apa? Membuat kita bertumbuh saudara-saudara. Dalam apa? Dalam firman Tuhan. Karena ini adalah kendaraan yang akan kita pakai untuk kita ketemu sama Tuhan. Untuk kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan kita itu bisa dikuatkan saudara-saudara. Melalui firman Tuhan kita itu bisa mendapat jawaban. Jadi ketika Anda datang ke rumah Tuhan, Anda itu sedang makan. Yang diberi makan adalah kerohanian kita. Di situ kita bisa bertumbuh secara rohani. Jadi fungsi gereja itu bukan cuma sekedar tempat, saudara-saudara. Tempat di mana Anda mencari pertolongan, tempat di mana Anda mencari berkat ataupun mujizat. Apalagi kalau Anda ke gereja hanya untuk absen. Nah, kita akan lihat pengertian gereja yang sesungguhnya apa dari Mazmur tadi. Dikatakan tempat kediaman Tuhan. Tempat kediaman Tuhan itu di mana kita bisa mengekspresikan cinta kita sama Tuhan. Gimana kalau kita ada di sebuah rumah tanpa kita bisa mengekspresikan cinta, tanpa kita merasakan kedekatan satu dengan yang lain. Untuk itu di rumah Tuhan, Anda harus bisa mengekspresikan cinta Tuhan. Lalu kemudian tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara-saudara di dalam rumah Tuhan, Tuhan itu hadir di sana. Anda tidak hanya sekedar melihat hamba-hamba Tuhan yang melayani, tapi Tuhan ada di tempat itu. Nah, kita mau lihat sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab yang menceritakan tentang rumah Allah. Saya ambil dari ketika Yakub memperoleh sebuah mimpi tentang rumah Allah. Nah, judul perikop, kalau saudara-saudara baca secara lengkap, judul perikopnya adalah mimpi Yakub di Betel.
Ini ada dicatat di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 17, satu perikop. Nah, tapi kita akan melihat ya saudara-saudara, sebenarnya aktivitas apa sih yang ada di dalam rumah Allah. Kalau saya ceritakan latar belakang dari ayat ini adalah ketika Ishak meminta Yakub anaknya untuk pergi ke rumah Laban. Ishak meminta Yakub untuk mencari istri baginya. Nah, ketika Ishak menyampaikan itu sebagai anak yang baik, Yakub mendengarkan dan Yakub taat kepada orang tuanya. Nah, di dalam perjalanannya menuju ke rumah pamannya yaitu Laban, Yakub memperoleh sebuah mimpi. Nah, kita akan baca di ayat yang ke-12 saudara-saudara. Kejadian 28 ayatnya yang ke-12 dikatakan, maka bermimpilah ia. Siapa ia itu? Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara-saudara, rumah Tuhan itu menghubungkan antara bumi dengan sorga. Kalau Anda ada di rumah Tuhan, artinya Anda sedang terhubung dengan sorga. Dikatakan ada sebuah tangga yang sengaja didirikan di sana untuk membawa kita semua bisa naik di hadapan Tuhan. Dikatakan ujungnya mana? Ujungnya adalah sampai ke langit. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita sedang melakukan sesuatu saudara-saudara ketika kita ada di sana karena kita sedang terhubung. Anda di dalam ibadah, Anda bukan hanya sekedar duduk, nyanyi, dengerin khotbah, pulang. Tapi ada malaikat-malaikat Allah dikatakan turun naik untuk membawa apa yang Anda lakukan, apa yang Anda perlukan, apa yang Anda doakan dalam rumah Tuhan. Dan ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, paling penting hargai hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan dan dapatkan itu. Karena Anda sedang terhubung dengan sorga. Lalu kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-13, Kejadian 28 ayat 13 dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tempat di mana engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Waktu itu Yakub belum sampai ke tempat di mana dia harus berada. Tapi Tuhan sudah berfirman, tempat di mana dia ada yaitu di Betel, itu akan Tuhan berikan bahkan sampai kepada keturunannya. Rumah Tuhan itu adalah tempat di mana kita itu bisa mengenal Tuhan. Kita bisa melihat, dikatakan Yakub melihat Tuhan ada di sampingnya. Lalu kemudian saudara-saudara, ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, kita bisa dikenal sama Tuhan. Tuhan tahu siapa Yakub, maka disebut nenek moyangnya karena Tuhan kenal. Dan di situ dikatakan dalam rumah Tuhan, Tuhan menyediakan berkat. Tuhan akan memberikan apa yang Yakub perlukan, bukan apa yang Yakub inginkan. Ingat saudara-saudara, Yakub pergi ke tempat pamannya Laban untuk mencari istri. Tapi Tuhan memberikan kepada dia apa yang dia perlukan, bukan apa yang dia inginkan. Keinginan dia untuk mencari istri, tapi Tuhan berikan lebih dari itu. Ketika pengenalan akan Allah bertumbuh dalam hidup kita, kita itu akan menjadi semakin mengerti saudara-saudara. Untuk apa saya menjadi orang Kristen? Lalu kemudian pengenalan akan Tuhan ini juga akan mengubah fokus kita dalam mencari Tuhan. Kalau yang tadinya fokusnya adalah kepentinganku, kemauanku, ketika kita ada di dalam rumah Tuhan dan ketika kita bertumbuh, kita akan tahu untuk apa sih aku ada di rumah Tuhan. Cara pandang kita pun juga akan berubah, saudara-saudara. Kalau tadinya kita menghidupi cara pandang dunia, tapi ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka pola pikir Allah akan merubah cara pandang kita. Sehingga kita akan berbeda dengan apa yang dunia ini ajarkan. Hidupmu akan dibawa semakin serupa dengan Kristus. Karena ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin ngerti. Oh Tuhan itu stylenya seperti ini.
Bukan kita malah komplain, kita malah sungut-sungut ketika kita melihat Tuhan hidupku kok begini-begini aja sih jadi orang Kristen. Ternyata orang di luar sana semakin enak. Itu artinya Anda tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen yang ke gereja, bahkan mungkin melayani Tuhan, tapi hidupnya tetap sama dan tidak ada perubahan. Malah ada yang semakin parah. Kerjaannya menghakimi sana dan sini dan akhirnya menjadi batu sandungan. Kemana-mana bilang, saya orang Kristen, saya melayani Tuhan. Tapi hidupnya tidak menjadi berkat buat Tuhan. Nah, banyak juga di antara kita yang mau cari Tuhan, cuman ingin melihat gimana sih Tuhan bisa provide saya. Karena promonya itu orang Kristen itu adalah orang yang diberkati secara melimpah. Connectingnya kenceng kalau misalnya orang Kristen itu mereka tahu bahwa orang Kristen itu kaya raya. Saudara-saudara, untuk itukah Anda datang ke rumah Tuhan? Hari ini saya mau katakan, jangan menyia-nyiakan ibadahmu untuk sesuatu hal yang salah. Kenali Tuhan dengan benar dan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Karena berkat Tuhan itu luas, melampaui segala apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Lalu selanjutnya saudara-saudara kita baca di dalam ayat yang ke-15. Kejadian 28 ayat yang ke-15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara-saudara, rumah Tuhan itu mengandung janji Tuhan. Jadi di dalam rumah Tuhan ada janjinya. Janjinya itu lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan itu gak cuma berjanji loh saudara-saudara. Kamu akan melewati segala sesuatunya. Tapi dikatakan ketika kamu melewati segala sesuatu, Tuhan akan menyertai engkau. Bahkan Tuhan akan melindungi engkau. Artinya apa saudara-saudara? Segala sesuatu yang hari ini terjadi dalam hidup kita, itu harus kita hadapi. Harus berhasil kita lewati. Tapi percayalah janji Tuhan. Apapun yang Anda hari ini sedang gumulkan dan alami, Tuhan sedang menuntun Anda. Dan Tuhan sedang melingkupi Anda. Mungkin kehidupan Anda hari-hari ini sedang berat. Tapi saya mau katakan, ada janji Tuhan untuk Anda. Ketika Anda nggak tahu jalan yang mana ya Tuhan yang harus aku lewati. Tapi percayalah, ada penyertaan Tuhan yang akan menggait kita, membimbing kita kepada jalan-jalan yang benar. Ketika Anda memahami firman Tuhan. Ketika ada badai dalam kehidupan Anda, dikatakan Tuhan akan melindungi Anda. Tuhan menudungi Anda, menjaga Anda senantiasa. Dan melalui janji-janji Tuhan, Tuhan akan membawa kita untuk kita bisa menikmati janji-janji tersebut, saudara-saudara. Tapi mungkin hari ini ada yang bertanya, Bu, kalau ada janji Tuhan, kenapa ya Bu, hidup saya itu badainya makin hari makin kenceng? Atau mungkin kalau Tuhan menyertai hidup saya Bu, tapi saya ini selalu merasa sendiri loh Bu di dalam kehidupan ini. Dalam saya menjalani sesuatu saya itu merasa sendiri. Saudara-saudara, janji Tuhan itu bukan hanya apa yang kita perlukan. Tuhan sanggup melihat apa yang akan terjadi di masa depanmu. Dan kuasanya itu melampaui dari apa yang kita pikirkan. Masalah yang kita alami hari ini, itu mendewasakan kita. Melalui segala sesuatu yang terjadi, kita itu sedang dibentuk saudara-saudara. Kita sedang didewasakan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu menyertai, Tuhan ada di samping kita. Tuhan sedang mengubah segala sesuatu yang mungkin salah tadinya yang kita jalani. Jadi dari apa yang kita hadapi, Tuhan bukan cuma mengubah keadaan di depan sana. Melalui apapun yang kita alami, Tuhan sedang mengubah yang ada di dalam ini loh saudara-saudara. Mungkin itu sifat-sifat buruk kita. Mungkin itu kebebalan kita. Mungkin itu pikiran kita yang susah untuk diajak berubah. Nah, dalam ayat ini saudara-saudara yang harus kita garis bawahi adalah, dan aku dikatakan Tuhan akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Kamu mau kemanapun, kamu mau muter seperti apapun, janji Tuhan melalui perjumpaan kita di rumah Tuhan. Kata Tuhan,
Nak, kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali. Kembali dari mana? Kembali dari jalan yang salah mungkin. Kembali dari keegoisan kita dibentuk sama Tuhan. Kembali dari mana? Ketika mungkin kita tercecer di luar sana karena dosa-dosa kita. Dikatakan rumah Tuhan membawa kita kembali. Ini sebuah janji Tuhan, saudara-saudara. Ketika Anda tetap berada di dalam rumah Tuhan, Anda akan terus-menerus dibawa kembali kepada jalan kebenaran yang Tuhan inginkan buat kita. Lalu di ayat berikutnya saudara-saudara, Kejadian 28 ayat 16. Ada apa di rumah Tuhan? Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara-saudara, keberadaan rumah Tuhan itu nyata. Gereja bukan cuma sekedar sebuah gedung, sebuah tempat pertemuan. Tetapi di sana kita harus sadari Tuhan ada di tempat ini. Karena di rumah Tuhan kita itu gak cuman ketemu sama orang-orang mungkin sesama jemaat atau orang-orang yang melayani. Tetapi kita itu ketemu sama Tuhan. Untuk itu ketika Anda memuji menyembah Tuhan, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, ketika Anda melakukan apapun di dalam doa-doa Anda, pastikan untuk Anda ketemu sama Tuhan. Karena Tuhan itu sedang melihat kita, saudara-saudara. Di rumah kediaman Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu keperluan kita dan Tuhan rindu untuk bekerja melalui hidup kita. Jadi datang ke gereja itu bukan cuma hanya sekedar aktivitasmu ketika hari Minggu, maka saya mengisi hari saya dengan ke gereja. Tapi pastikan Anda merasakan keberadaan Tuhan dalam rumah Tuhan. Sehingga saudara-saudara, ketika Anda menaikkan pujian, itu bukan cuma sekedar lip sync, lip service, tapi ada pengagungan untuk mengagumi kemuliaan Tuhan. Ketika kami berada di luar kota, saya dan keluarga atau mungkin dalam perjalanan ke luar negeri, kami selalu menyediakan waktu untuk ikut live streaming, saudara-saudara. Tapi di dalam live streaming itu kami bukannya asal-asalan, tapi kami juga sama melakukan seperti kami ada di gereja. Seperti kami memang ada di rumah Tuhan. Kami akan dengan sungguh-sungguh melakukan seperti ibadah-ibadah biasanya. Karena di situ ada hadirat Tuhan. Karena di situ ada Tuhan di dalamnya. Dan kami menghargai itu semua. Sehingga kami tetap menyembah dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian saudara-saudara kita lanjut di ayat berikutnya. Yaitu di ayat yang ke-17. Kejadian 28 ayat yang ke-17. Yakub takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain dari rumah Allah. Apa itu? Dikatakan di sini, ini adalah pintu gerbang surga. Wow, saudara-saudara, rumah Tuhan itu merupakan pintu gerbang surga. Ketika Anda ada di rumah Tuhan, Anda sedang berada di pintu surga. Untuk itu ketika Anda masuk dalam rumah Tuhan, Anda harus takut akan Tuhan. Buat siapapun yang mendengar, buat siapapun yang mau masuk dalam rumah Tuhan, kita harus punya fear of God, saudara-saudara. Untuk bisa masuk ke dalam rumah Tuhan, kita harus menjaga yang namanya kekudusan. Harus hidup kudus. Ketika Anda merasa bahwa hidup saya penuh dengan dosa, ketika mungkin Anda sulit untuk dinasehati, ketika Anda mungkin merasa diriku selalu benar, atau mungkin Anda ibadah, Anda ingin mau yang enak-enaknya saja, bertobat saudara-saudara. Kita nggak bisa membawa sesuatu yang cacat, yang bercela ke rumah Tuhan. Latihlah dirimu untuk Anda masuk ke rumah Tuhan dengan meninggalkan semua itu. Karena apa? Karena rumah Tuhan itu adalah pintu masuk kita menuju ke surga. Nah, kita harus tahu saudara-saudara, untuk melangkah mendapatkan kehidupan kekal, kita itu harus dimurnikan. Kita harus tahu bahwa kita nggak bisa masuk di dalam rumah Tuhan dengan kecacatan kita, kebebalan kita. Dan
cinta kita akan Tuhan itu akan membawa hidup kita itu diubahkan. Kita jadi ngerti, oh ternyata Tuhan gak menginginkan aku ini, Tuhan gak menginginkan aku itu. Dibentuknya di mana? Di rumah Tuhan, saudara-saudara. Anda dipersiapkan di sana. Sehingga saudara-saudara, bagaimanapun keadaan kita hari ini, Tuhan ingin membuat kita sadar. Ketika kita masuk di dalam rumah Tuhan, harus disertai dengan cinta akan Tuhan. Nah, kita akan melihat cinta akan Tuhan itu kualitasnya seperti apa sih? Kita akan sama-sama belajar bagaimana Petrus menanggapi cinta yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ketika sebelum Yesus naik ke surga, ada pertanyaan yang diajukan kepada Simon Petrus. Dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan menanyakan hal ini kepada Petrus. Nah, kata-kata ini yang mengakhiri sebelum Yesus meninggalkan dunia ini untuk naik ke surga. Yesus nembak ke Petrus. Dia menanyakan. Mungkin waktu itu Yesus tahu perasaannya Petrus itu sedang galau, saudara-saudara. Petrus dan murid-murid yang lain tidak tahu apalagi yang harus dilakukan karena guru mereka sudah tidak ada. Mereka mencoba menemukan kembali hidup mereka dengan apa? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ketika mereka sebelum mengikuti Yesus. Karena mungkin mereka nggak tahu mau ngapain lagi mereka. Gurunya sudah nggak ada. Ya udah deh. Akhirnya mereka kembali aja menjadi nelayan. Tapi firman Tuhan mencatat ketika mereka melakukan itu, mereka tidak mendapat apa-apa. Semalam-malaman mereka bekerja, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kalau kita lihat secara keahlian saudara-saudara, mereka itu adalah nelayan-nelayan yang handal. Mereka tahu tempat di mana banyak ikan. Mereka tahu arah angin ini kemana mereka bisa membacanya. Dan mereka ini ahli saudara-saudara dalam menangkap ikan. Tahu kemana mereka harus pergi. Tapi ternyata saudara-saudara, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tapi kemudian ketika mereka menjumpai Yesus, ketika mereka ketemu sama Yesus, tiba-tiba mata mereka dicelikan. Ketika Anda datang ke rumah Tuhan dan ketika Anda melihat Tuhan, matamu akan dicelikan. Sehingga hatinya dipulihkan. Mereka mengenali Yesus dan mereka kembali menaruh harapannya kepada Yesus. Lalu disitulah Yesus melayani mereka kembali. Dan mereka yang tadinya merasa kehilangan gurunya, kehilangan pengharapannya. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang dulunya mereka lakukan. Tapi ketika mereka menjumpai Yesus, hati mereka dipulihkan. Mereka kembali melakukan kegiatan bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, itulah ketika Anda berada di dalam rumah Tuhan dengan cinta akan Tuhan. Di sini kita belajar, murid-murid Yesus itu hidup bersama untuk mereka saling bersekutu, saling menguatkan, dan mau diajar secara khusus oleh Yesus. Saudara-saudara, mungkin kita bisa salah ketika kita berada di luar sana. Tetapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tepat di rumah Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Yang fungsinya untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Untuk itu ketika Anda dalam rumah Tuhan, harus disertai dengan cinta akan Tuhan. Nah, kita mau lihat di dalam Yohanes 21, saudara-saudara, ayat yang ketiga. Di sini kita lihat kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, ini firman Tuhan pencatat seperti ini, saudara-saudara. Mereka melakukan aktivitas lama mereka, tapi ternyata mereka nggak mendapatkan apa-apa. Seberapa banyak kita yang hari ini datang ke rumah Tuhan, kita beribadah di hari Minggu. Karena tanpa cinta akan Tuhan, kita nggak mendapatkan apa-apa. Kita nggak mendapatkan kesegaran setelah kita selesai beribadah. Kita nggak dapat sukacita dan damai sejahtera setelah kita melayani.
tapi hati kita kosong. Bukan artinya ketika Anda ke gereja lalu masalah akan selesai, pergumulan Anda akan beres. Tapi ketika kamu datang dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, maka di situ ada kekuatan yang baru. Maka di situ akan ada keteguhan di dalam imanmu. Dan di situ Anda akan mendapatkan message, pesan-pesan dari suara Tuhan. Dan ini semua berguna untuk kita menjalankan kehidupan kita. Lalu kemudian di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-7 juga dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan, kata Yohanes. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, perhatikan reaksi dari Petrus. Maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian karena dia sedang menjadi seorang nelayan, saudara-saudara. Petrus mengenakan pakaiannya dan dia terjun ke dalam danau. Ketika Petrus mengenali gurunya, ketika Petrus tahu itu Tuhannya, dengan cepat dia meresponi dengan benar. Dengan apa, saudara-saudara? Memakai pakaiannya. Pakaian ini berbicara tentang jubah, tentang jabatannya. Di situ Petrus diingatkan, aku ini rasul dari Yesus. Aku harus melakukan tugasku. Dan kita tahu Petrus sedang terjun ke danau itu, tapi Petrus pakai baju. Dalam artian apa? Dia menghormati Yesus, saudara-saudara. Ketika dia melihat Yesus, dia tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dia melihat janji Yesus itu ketika dia mati dia akan dibangkitkan. Dan Petrus mengetahui itu terjadi. Itu bukan cuma sekedar janji, tetapi hal tersebut yang menghampiri kehidupan Petrus hari itu. Ketika Petrus diyakinkan bahwa itu gurunya, ketika Petrus melihat Yesus, maka di sana hatinya berkobar, imannya diteguhkan kembali dan semangatnya kembali hadir dalam hidupnya. Dengan perasaan cinta kita masuk di dalam rumah Tuhan. Lalu kemudian di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-22, Yesus menjawab, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Saudara-saudara, hidup kita ini sepenuhnya diatur oleh Tuhan. Dari orang yang tadinya benar-benar berdosa, diubahkan menjadi orang yang benar. Dari orang yang tadinya sifatnya benar-benar negatif, diubahkan dengan karakter-karakter yang positif. Dari tadinya mungkin Anda nggak tahu apa-apa tentang Tuhan, dalam rumah Tuhan karena cinta Anda yang menggebu-gebu kepada Tuhan, Anda akan bertumbuh karena mengalami pengenalan akan Tuhan. Tapi saudara-saudara, ada kalanya manusia itu bebal. Kita itu susah untuk diatur. Ibadah mau-maunya sendiri. Jalani hidup apa kata gua lah, gak mau ikut dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Di sini Tuhan ingatkan, apapun yang terjadi itu keputusanku. Yang harus kamu lakukan hari ini adalah ikutlah aku. Mata kita gak usah ngelihat ke kanan ke kiri. Fokus kita ketika kita ada di rumah Tuhan, mengikut Tuhan. Itu yang harus kita kejar. Karena yang Tuhan kehendaki adalah perubahan dalam hidup kita. Saya ini orang yang gak bisa khotbah tentang sesuatu yang menyenangkan telinga, saudara-saudara. Karena saya tahu tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya harus menyampaikan kebenaran-kebenaran. Dan saya ingin supaya kita semua tidak salah. Ketika kita disebut sebagai orang Kristen, ketika kita hadir di dalam gereja, ketika kita melayani Tuhan, jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, saya akan menyampaikan kepada kita semua, rumah Tuhan itu bukan cuma sekedar tempat ibadah, tapi tempat di mana kita itu akan bernaung ketika sengatan dunia itu ada di dalam kehidupan kita. Rumah Tuhan itu akan membuat kita berteduh dari badai dunia. Dan di dalam rumah Tuhan, kita ini sedang dibentuk sama Tuhan. Kita didandani sama Tuhan. Disiapkan untuk apa? Disiapkan untuk bermultiplikasi. Sama seperti Petrus dan para rasul. Ketika mereka menemukan kembali cinta dan gairah mereka kepada Tuhan,
maka mereka menyampaikan apa yang harus mereka beritakan tentang Injil kebenaran Yesus. Dan disitulah jemaat mula-mula itu terbentuk, saudara-saudara. Semuanya akan menghasilkan sesuatu yang indah untuk rumah Tuhan. Untuk itu ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, hati kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan cuma sekedar rutinitas kita datang beribadah atau melayani Tuhan, tapi benar-benar ada sebuah gairah, sebuah cinta. Jangan sampai seperti murid-murid Yesus yang melakukan aktivitas biasa yang mereka lakukan sebelumnya ketika mereka tidak melihat Yesus. Karena apa? Ketika kita nggak melihat Yesus, hati kita akan tawar. Tidak ada gairah di dalamnya. Dan ini yang menyebabkan kita muter terus perjalanan hidup kita nggak selesai-selesai. Karena apa? Kehidupan rohani kita tidak berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Hari ini memang mungkin bukan hal yang mudah untuk kita lewati. Karena pergumulan hidup itu semakin berat. Dan ini menguji iman dan keteguhan hati kita di dalam Tuhan, saudara-saudara. Tapi pesan saya, jangan pernah tinggalkan Tuhan, dan jangan tinggalkan tempat di mana Tuhan ada. Di rumah Tuhan, Tuhan menempatkan kita untuk kita bernaung. Karena di sana Tuhan memberikan wadah untuk kita terlindung dari segala sesuatu bahaya di luar sana. Dan di dalamnya kita memperoleh kekuatan-kekuatan yang baru untuk kita bisa menyelesaikan bagian kita. Mari saya ajak kita untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menghampiri setiap kami pada hari ini, Bapa. Kami belajar bagaimana kami ada di rumah-Mu untuk kami boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah, Tuhan. Kami tahu apa yang terjadi di luar sana tidak akan mempengaruhi kehidupan kami di dalam Tuhan, asal kami bisa berpegang dengan teguh tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Buat setiap kami, Tuhan, yang hari-hari ini mengalami masalah, kiranya melalui setiap firman Tuhan kami boleh diteguhkan, keadaan kami boleh dipulihkan, dan kami bisa melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui kami. Tetap terus sertai kami Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami ini ya Tuhan, orang-orang yang bisa menyelesaikan panggilan kami di akhir zaman ini. Kami boleh bermultiplikasi dalam artian kami menghasilkan buah. Ada jiwa-jiwa yang bertobat karena mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Dan kami ini boleh menjadi kesaksian hidup bagi rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Salviawati MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 16 Februari 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoter Harjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Minggu tanggal 16 Februari 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Gina DBSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta DJSH. GB Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tirsa Giuliana Wibowo. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremia. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Raymond Tanigi MSC. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Liamin. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB San Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat,
dilayani oleh PDP Harton SE. Ibadah raya onsite di atas, disertai dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Monday Service dan 2 PM yang Professional and Couple Service dapat diikuti melalui YouTube di channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online dimulai pada tanggal 26 Februari sampai dengan 21 Maret 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 sampai dengan 26 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah, harap dapat segera mendaftarkan diri. Dan untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini.
tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation: Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.